Kembali lagi dengan saya Rianti Elizabeth Sitohang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023B. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang teori sastra, maka di video kali ini kita akan mempelajari tentang teori struktural genetik. Teori struktural genetik ini membahas tentang pengaitan karya sastra dengan pengarangnya. Sebelum kita masuk ke contoh, kita akan melihat ada 6 cara melihat karya sastra. Yang pertama, mengaitkan karya sastra dengan pengarangnya. Yang kedua, melihat objek atau karyanya tanpa tahu pengarangnya. Biasa disebut pendekatan struktural atau objektif. Yang ketiga, mengaitkan karya sastra dengan peristiwa yang ada. Yang keempat, membandingkan karya yang satu dengan karya yang lainnya. Yang kelima, melihat hubungan karya sastra dengan pembaca atau biasa disebut genetik. Yang keenam, melihat hubungan pengarang dan si pembaca. Baik, yang akan kita bahas di video kali ini adalah mengaitkan karya sastra dengan pengarangnya. Saya akan mengambil contoh dari sebuah novel yang berjudul Rumah Kaca. Novel ini ditulis oleh seorang sastrawan terkenal Indonesia, yaitu Pramoedya Anantatur. Novel ini diterbitkan pada tahun 1988 oleh penerbit Lentera Dipantara dengan halaman 646 halaman dan 8 halaman prakata. Pramoedya lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925 dan meninggal di Jakarta pada tahun 30 April 2006. Pramoedya telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan lebih dari 42 karyanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Sastrawan yang akrab disapa Pram ini merupakan anak sulung dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak Mastur dan Ibu Oimi Saidah. Ayahnya merupakan seorang guru, sedangkan ibunya merupakan seorang pedagang nasi. Jika kita baca lebih dalam tentang kehidupan Pram ini di masa mudanya sangatlah penuh perjuangan, dimulai dari masalah keluarga, ekonomi, pendidikan, dan masalah-masalah lainnya. Namun di balik masalahnya tidak membuat semangat Pram menjadi surut. Dia mengalami banyak rintangan di masa mudanya. Dengan hal itu tidak membuat seorang Pram semangatnya menjadi surut. Melalui perjuangan di masa mudanya inilah yang kemungkinan membentuk seorang Pram menjadi seorang sastrawan yang peka terhadap kepedihan dan kesengsaraan rakyat kecil hingga bisa menciptakan sebuah novel mengisahkan tentang kehidupan yang pernah dialami, baik dari pemerintah, keluarga. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai teori struktural genetik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan teori-teori lainnya. Sekian dan terima kasih.